Kalau ada santri bilang, aku mesti profesor macam Ustadz Somad, kata santri. Itu berarti saya sudah berhasil membuat dia berafirmasi. Setelah itu dia berimajinasi. Setelah itu baru dia memvisualisasikan. Prosesnya dari embrionya menjadi utuh. Ustadz Afwan mungkin agak melenceng dari tema. Ingin bertanya tentang dosa kifayah, Ustadz. Saya pernah mendengar bahwa dosa kifayah itu tidak akan berhenti kecuali kewajiban kifayahnya sudah terlaksana, dan katanya kewajiban kifayah dalam syariat itu hampir ada 90%, sementara saat ini kan yang terlaksana hanya nikah, talak, cerai rujuk saja ya, terutama di negara kita. Nah, kalau ternyata benar dosa kifayahnya tidak berhenti, lalu solusinya seperti apa yang bisa kita lakukan supaya dosa kifayah itu berhenti? Syukran, jazakallah khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fardu ain wajib saya sendiri melakukan. Sholat, puasa, zakat. Kalau saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, selesai. Fardu ain. Fardu kifayah, fardu yang diwajibkan untuk seluruh kita. Tapi kalau dilakukan oleh satu orang cukup. Udah dia aja. Memandikan jenazah, wajib kita semua. Tapi Bang Alvin melaksanakan kifayah, cukup. Itu yang ada di dalam literatur, istilah, etimologi, terminologi, istilah-istilah dalam Islam. Hanya fardu ain dengan fardu kifayah. Sekarang banyak orang-orang yang bukan ahli agama Islam bicara agama Islam. Dia membuat istilah-istilah yang menurut dia unik, tapi bagi orang yang mau belajar Islam itu membingungkan. Salah satunya inilah dosa kifayah. Ambil sana, ambil sini, cocok-cocokkan. Itu makanya perlunya belajar dulu agama Islam secara sistematis. Belajarnya runut. Kalau fikih hatamkan dulu. Fikih Islam Syekh Sulaiman Rasyid. Nah, setelah itu barulah. Kalau tidak nanti bingung dia. Terlalu banyak istilah-istilah yang dibuat oleh orang yang tidak. Dosa-dosa yang dilakukan oleh orang banyak, yang kita ikut dapat aliran dosanya karena kita tidak melakukan nahi mungkar. Kalau saya diam menengok orang melakukan perbuatan zina, LGBT, maka itu saya ikut dapat, walaupun saya tidak melakukan. Kalau Bang Alvin memandikan jenazah, saya ikut dapat pahalanya dan gugur kewajiban. Begitu juga dengan kalau ada satu orang buat dosa, saya ikut dapat dosanya. Maka disebut dengan dosa kifayah. Kenapa? Dia aja yang melakukan, yang lain udah cukup. Dengan diamnya itu dapat dosa. Simpelnya, sederhananya, bagaimana kita nahi mungkar. Nahi mungkarnya Ustadz, ya ngomong. Ustadz jangan malas ngomong. Nahi mungkarnya polisi, ya tangkap. Nahi mungkarnya DPR, buat payung hukumnya. Polisi nggak bisa nangkap kalau nggak ada payung hukumnya. Nahi mungkarnya bupati, buat perbub, peraturan bupati. Bekerja sama dengan forum komunikasi pimpinan daerah, bupati, kapolres, dandim, gubernur, kapolda, dan rem, panglima, polisi, kapolri, presiden. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan kita supaya jangan sampai kita dapat dosa walaupun kita tidak melakukannya. Karena kita unsur akhaka, tolong saudaramu zaliman. Yang zalim au mazluman. Bagaimana kami menolong orang zalim? Kalau orang terzolimi bisa kami tolong. Orang yang zalim gimana nolongnya? Angkat tangannya, pegang, jangan kau zalim lagi. Demikian, wallahu a'lam. Yang pertama,
saya berusaha supaya santri, guru, anak, keponakan memiliki afirmasi dari kehidupan saya. Kalau ada santri bilang, aku mesti profesor macam Ustadz Somad, kata santri. Nah, itu berarti saya sudah berhasil membuat dia berafirmasi. Setelah itu dia berimajinasi. Setelah itu baru dia memvisualisasikan. Prosesnya dari embrionya menjadi utuh. Bagaimana kita menjadi inspirasi. Ibu menjadi inspirasi buat anak-anak ibu. Bapak menjadi inspirasi buat anak-anak. Menjadi energi positif. Apakah berhenti saya setelah kuliah? Enggak. Saya berpikir mulai TK Quran, SD Quran, SMP Quran, aliyah, S1. Masyarakat sekitar sini dapat pendidikan yang layak. Politik, saya support kepala daerah. Kalau orang ini duduk, ada manfaatnya. Sampai kapan kita berhenti ini? Sampai kita mati. Ar-raha fil jannah. Istirahat kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana dzamban illa ghafartah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat. Wala aziban illa zawwajtah, berikan jodoh yang baik-baik untuk saudara-saudari kami. Wala raghiban illa anjabatah, Rabbana hab lana minas salihin, berikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Wahfazna min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga kami dari segala yang tidak baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak kata-kata saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Kita tetap bersama selalu dalam doa, saling mendoakan. Ada apa-apa hal yang mau ditanyakan, sampaikan ke Ustadz Bang Alvin Firdaus. Nanti beliau sampaikan ke saya jawab melalui voicemail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.